Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kembali pada saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Secara khusus pada saat ini kami akan memulai materi tentang hidup berpengharapan. Berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan anak-anak-Mu yang akan belajar, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran ini, kami boleh mengerti, memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali memulai dari materi kita yang bertemakan dengan hidup berpengharapan. Pendidikan Agama Kristen kelas 8 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Tujuan pembelajaran menjelaskan pentingnya memiliki harapan. Indikator memahami makna hidup berpengharapan, mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan, menentukan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan. Kita akan masuk ke dalam materi. B. Berharap akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang makmur seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Dasarnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 2, di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Akan tetapi harapan mereka tidak terwujud selepas dari pembuangan di Babel. Mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Kurang lebih dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Dalam kelompok kedua ini ada seorang yang bernama Simeon yang tetap berkeyakinan bahwa ia akan bertemu dengan Sang Mesias. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Lukas pasal 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah, sehingga suatu hari hatinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke bait suci dan ia bertemu bayi Yesus di sana yang dibawa oleh Maria dan Yusuf. C. Pentingnya memiliki harapan. Dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan. Tidak putus asa, bahkan sebaliknya berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sau akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila hidup kita tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Kisah Simeon adalah contoh betapa berpengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Begitu juga dengan kisah Monica, ibu dari Agustinus. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Bayangkan kalau mereka harus berputus asa,
menyerah dan tidak mau bertekun lagi. Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu dengan bayi Yesus seumur hidupnya, atau ibu Monica juga mungkin tidak akan pernah melihat Agustinus bertobat, apalagi menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Jadi, apabila sekarang hidup kita tengah mengalami berbagai masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, jangan putus asa, tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Seperti yang dialami Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak hancur terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. D. Penjelasan bahan Alkitab. Kitab Yesaya dan Mika adalah kitab yang berisi nubuatan tentang kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan. Mengapa demikian? Karena ketika mengalami pembuangan, bangsa Israel memiliki mental yang terpuruk. Kondisi inilah yang dikomentari oleh Nabi Yesaya maupun Nabi Mika. Kalian boleh membaca nanti di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 2 dan kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jadi, baik Nabi Yesaya maupun Nabi Mika memberikan nubuatan bahwa kehidupan yang lebih baik akan tercapai bila saja bangsa Israel tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Mika bisa diikuti di Perjanjian Baru dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinanti-nantikan oleh umat yang percaya kepadanya. Hal yang menarik adalah kelahiran Kristus juga sudah dinanti oleh Simeon. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32, yang memilih untuk tetap hidup benar dan saleh menunggu penggenapan janji Allah tentang kedatangan juru selamat bagi umat manusia. Sebagai manusia, ada banyak hal yang bisa dialami yang dapat menghancurkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya pesan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 menjadi pesan yang sangat berarti karena menunjukkan bahwa keterpurukan bukanlah alasan untuk tidak berpengharapan. Sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Amin.